dua fakta yang menarik nih, yang mana ini untuk editor yang suka ngedit video, yang mana dia itu pasti bingung apakah memilih CapCut atau milih Motion atau milih Premiere Pro atau milih yang lain. Pokoknya banyak banget. Dia kayak memang pengen banget untuk mendalami semua software yang ada, hingga elemen api, air, tanah, jeblam menjadi avatar. Jadi sebenarnya pada intinya kita tuh harus seenggaknya, kalau misalnya kalian bingung, seenggaknya kalian cari yang paling mudah untuk didalami, entah itu PN, CapCut, atau yang sesuai dengan device yang kalian mumpuni. Misal kayak aku punya HP yang RAM-nya 8. Nah, yang aku rasa itu mumpuni itu adalah di CapCut. Kalau nggak CapCut, PN, tapi aku lebih seringnya main di CapCut. Kenapa? Karena dia itu mumpuni dan juga bahan-bahan editingnya nggak terlalu ribet, karena juga ada footage di dalam yang mana ya udah kita tinggal kembangkan dengan dasar-dasar yang harus kita ketahui, yang mana nanti setelahnya akan aku bahas lagi. Nah, yang fakta yang kedua itu untuk editor foto, yang mana bukan foto sih, edit kayak sejenis desain gitu kali. Nah, pokoknya foto di desain gitulah pokoknya. Nah, jadi dia itu akan bingung apakah memilih Canva atau ke Corel atau ke mungkin yang sekarang malah ada Affinity by Canva. Aduh, ada lagi aplikasi baru yang katanya ini adalah gabungan dari 3 aplikasi yang aku lupa nih. Pokoknya salah satunya ada Photoshop. Nah, kemudian di sini kalau misalnya kita masih bingung, udah jangan mendalami semuanya. Kalau kita mendalami semuanya, maka kita nggak akan punya waktu untuk memulai berkarya. Karena apa? Kita hanya fokus untuk belajar tanpa ada aksi. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan hanyalah cukup mendalami mendalami satu aplikasi atau software, kemudian kembangkan hingga menjadi level tertingginya. Ingat nggak Zenitsu? Yang mana dia hanya mengasah satu skillnya, tapi dia bisa unlock pernapasan ke-7 gitu. Wow. Nah, jadi begitulah kita ambil fokus. Misal kalau kita pengen ngedesain, pengen ngedit foto, ya udah pakai Canva. Kalau misalnya kita mau ngedit foto, ya udah pakai CapCut. Misalnya kayak aku nih, aku pakai CapCut dan Canva. CNC, bam. Nah, double C kan. Nah, jadi kalau misalnya kalian masih bingung, udah aku saranin kalian pakai 2 aplikasi ini. Nah, jadi inilah 2 fakta yang sebenarnya aku pengen ungkapkan. Aku pengen menasihatiku diriku dan menasihati kalian juga, memberikan saran yang bahwa sebenarnya kita nggak perlu harus pandai di segala lini yang ada, mendalami semua software yang ada. Tapi kita hanya perlu mendalami satu software yang bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Karena setelah kita banyak berlatih, setelah kita banyak experience di dalam software itu, maka pastinya setelahnya kita akan mendapatkan pengalaman dan juga hal yang mungkin sebenarnya pasti nanti kita bisa bilang, wah ternyata bisa loh di CapCut, ternyata bisa loh di Canva. Nggak mesti aku di Motion, nggak mesti aku ke Premiere, nggak mesti aku di Affinity, nggak mesti aku di Corel, nggak mesti ini. Walaupun sebenarnya kita tahu dasar-dasarnya aplikasi-aplikasi lainnya, tapi seenggaknya perdalamilah sesuatu itu di beberapa software berikut. Nah, bagaimana? Menarik bukan? Jika menarik, jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan juga kalau misalnya masih membingungkan, maka komen di bawah agar kita berdiskusi bareng-bareng. Dan setelahnya insya Allah aku akan update lagi di channel Arstek ini untuk membahas tentang Canva and CapCut. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di fakta berikutnya.